Genus yang akan dibahas pada sesi kali ini, yang pertama ada pada genus Escherichia, yang kedua Aerobacter, yang ketiga Klebsiella, yang keempat Proteus, yang kelima Salmonella, dan Shigella. Sebentar dikembalikan lagi tadi. Ya, ya. Kelompok famili atau Enterobacteriaceae ya, itu ada beberapa yang mempunyai peran, yaitu antara lain Escherichia ya, kemudian Aerobacter, kemudian yang ketiga ini Klebsiella apa Klebsiella? Yang betul yang mana? Klebsiella ya, bukan klep ya. Nanti dibetulkan ya. Gitu. Iya, oke. Jadi Klebsiella ya. Oke, ya. Selanjutnya, ya, Escherichia ya. Selanjutnya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan klasifikasi dari Escherichia. Yang pertama, film dari Escherichia adalah Pseudomonadota, kelasnya Gamma Proteobacteria, ordonya Enterobacteriales, familinya Enterobacteriaceae, genusnya Escherichia. Dan di sini saya akan menjelaskan uh, spesies dari Escherichia coli. Umumnya, Escherichia coli ini hidup di dalam saluran pencernaan dan tumbuh pada keadaan aerob maupun fakultatif anaerob. Untuk pertumbuhannya, ia dapat tumbuh optimal pada suhu 37 derajat Celcius dan dengan rentang suhu di mana ia bisa hidup adalah 15 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Serta pH optimum untuk pertumbuhan Escherichia coli adalah pH 7, tetapi pada keadaan asam maupun biasa ia terkadang masih mampu hidup. Kemudian, secara fisiologi, E. coli memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang sulit. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dia masih bisa hidup terkadang pada keadaan asam maupun basa. Kemudian, untuk morfologinya dari Escherichia coli adalah berbentuk batang atau basil dengan ukuran berkisar antara 1 hingga 1,5 μm kali 2 hingga 6 μm. Dia beberapa galur dari Escherichia coli itu tidak motil dan kebanyakan dari galur Escherichia merupakan gram negatif dan tidak memiliki kapsul dan juga tidak dapat bentuk spora. Sifat biokimia dari Escherichia coli ialah ia berkemampuan untuk memproduksi indol, kemampuan fermentasi sitrat, dan bersifat negatif pada analisis reases. Bentar dulu. Escherichia ya, tadi ya, salah satu adalah Escherichia coli ya. Nanti diklasifikasi ya, tadi diklasifikasi, saudara kan tuliskan genus sudah sampai genus Escherichia ya. Dan nanti ditambahkan spesiesnya apa yang sudah diketahui ya, terutama adalah yang mempunyai peran pada kehidupan itu ya. Nah, kemudian bakteri ini dikatakan memang hidupnya di dalam saluran pencernaan, betul-betulnya. Kemudian kondisi hidupnya sama aerob maupun fakultatif anaerob. Ya, seingat ya, kondisi aerob maupun fakultatif anaerob ya, nanti dibaca lagi pada saat saudara belajar tentang pertumbuhan bakteri, morfologi, fisiologi, dan perkembangan bakteri. Ya, jadi kondisi air itu apa ya? Kondisi air, fakultatif anaerobnya, karena air sendiri itu ada yang bersifat obligat anaerob, ada yang fakultatif anaerob. Ya. Nah, selanjutnya tadi dikatakan lebih baik pada kondisi suhu ya.
dengan rentan yang disampaikan dengan kondisi optimalnya, karena bakteri ini memang termasuk bakteri yang mesofil, ya, jadi kita jalani. Nah, kemudian morfologi, secara morfologi, karena sebenarnya morfologi ini seperti yang disampaikan memang saudara amati, karena memang bakteri tidak kasat mata dapat diamati dengan pembesaran visuali menggunakan mikroskop, ya. Sehingga morfologinya bisa saudara ketahui, ya. Ini dikatakan bentuknya panjang, tetapi Escherichia coli ini dibandingkan dengan bakteri Enterobacteriaceae yang lain, Escherichia coli ini mempunyai bentuk batang pendek, ya, jadi batang pendek, ya. Oke. Nah, selain itu dia juga bersifat gram negatif, ya. Pada saat saudara bisa mengamalkan bakterinya bersifat gram negatif itu apa yang bisa saudara amati? Ya, kalau saudara mengatakan gimana? Dari apa? Dari bakterinya berwarna merah. Ketika Bakterinya berwarna merah ada apa? Ada sitoplasma. Ada warna merah pada saat apa? Dilakukan pewarnaan gram. Itu siap. Ya. Nanti kalau nggak saudara warnai pewarnaan gram, ya saudara nggak bisa tahu, nggak bisa dilihat sifatnya, kan. Ya, jadi pewarnaan gram, warnanya merah, ya. Nanti dibaca kembali kenapa bakteri yang bersifat gram negatif berwarna merah, sedangkan yang gram positif berwarna apa kemarin? Iya, Yang gram positif violet. violet atau ya sudah berarti kemarin, ya. Ya. Kemudian dikatakan bakteri ini memang pada dasarnya yang sering adalah motil, ya, karena memang dia mempunyai flagella, ya. Flagellanya pada seluruh permukaan tubuh yang disebut dengan peritrichos. Nanti dibaca lagi karena berdasarkan jumlah dan letak, ya, atau bersifat flagella itu bisa dikelompokkan bermacam-macam, kan begitu, ya. Kemarin, ya, pada saat saudara belajar tentang fisiologi, ya. Oh, ternyata ada yang cuma punya flagella itu hanya di salah satu kutubnya saja. Ada yang hanya satu macam flagella saja. Ya. Baca lagi. Oke. Kalau melihat utilitas, apa yang bisa saudara jaga, teman-teman? Sudah ada membuat preparat. Nah, jangan lupa itu, ya. Ya, kalau dengan pemeriksaan mikroskopis, ya, apakah dengan cara sederhana atau dengan menggunakan tetes gantung, ya. Nah, tetapi ini sebenarnya pada saat saudara melakukan uji biokimia pun, ya, dengan menggunakan media identifikasi, ya, saudara juga bisa melihat motilitasnya, ya, yaitu dengan media SIM. Ya. Pada media SIM, selain saudara bisa melihat motilitas bakteri, saudara juga bisa melihat sifat pembentukan indol, ya, nanti seperti Escherichia coli ini di karakter dari Escherichia coli adalah bakteri yang motil dan mampu membentuk indol. Bisa saudara amati bila ditumbuhkan pada media identifikasi apa tadi? SIM. Sulfur indol. Oke, ya, dilanjutkan. Oh, sorry. Sebentar, saya mau luruskan ini. Produksi indol, ya, tadi, ya, sudah, ya, kurang mampu memfermentasi sitrat. Bagaimana saudara bisa melihat kalau bakteri ini mampu memfermentasi sitrat? Apa yang bisa diamati?
Sebenarnya fermentasi sitrat itu hasilnya apa? Bisa memecah sitrat itu digunakan untuk apa sih sebenarnya kemarin? Sumber karbon, Hah? sumber Memperoleh, iya, memperoleh unsur C itu loh, ya. Bakteri-bakteri yang mampu memecah sitrat diambil unsur C-nya, ya, itu dikatakan uji sitratnya positif, ya. Tetapi bakteri Escherichia coli ini memang termasuk yang sulit ya, tidak, ya. Biasanya itu memang sering eh, tidak atau hasil ujinya itu negatif, ya. Jadi tidak menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, ya. Dan bersifat negatif pada analisis urease. Maksudnya apa itu? Hmm? Bakteri ini tidak mampu menghasilkan enzim urease, ya. Sehingga pada uji identifikasi untuk mengetahui kemampuan bakteri menghasilkan enzim urease, hasilnya itu negatif gitu loh, ya. Dengan apa? Yaitu diinokulasi pada media identifikasi urea agar, ya. Ya. Oke. Oke, lanjutnya. baik, terima kasih dokter. Kemudian untuk hewan peka dari Escherichia coli ada sebenarnya kebanyakan hewan itu peka, tetapi dari sumber atau jurnal-jurnal yang sudah saya baca itu saya menemukan bahwa sapi, babi, kuda, kambing, dan ayam itu termasuk hewan yang peka dengan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya untuk faktor virulensi yaitu terdapat antigen pada permukaan E. coli yang memiliki dua tipe Fembria, yaitu tipe Manosoa sensitif dan tipe Manosoa resisten. Kedua Fimbria ini berfungsi untuk membantu perlekatan pada sel hospes. Contohnya, untuk tipe Manosa resisten itu dapat melekatkan galur EPEC atau Escherichia coli enteropatogenik pada sel epitel usus. Selain itu, E. coli juga menghasilkan dua jenis enteroksin yang dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas sel epitel usus sehingga dapat menyebabkan gangguan absorpsi klorida dan natrium. Dua jenis enteroksin ini yaitu head label toxin atau juga head stable toxin atau ST. LT ini yang tidak tahan panas, sedangkan ST ini adalah enterotoksin yang tahan panas. Selanjutnya, Escherichia coli dapat menyebabkan penyakit enteritis, yaitu peradangan pada mukosa usus yang menimbulkan gangguan fungsi pada usus, yaitu peristaltik dan sekresi usus, dan namun dapat menurunkan fungsi dan absorpsi usus sehingga menimbulkan gejala klinis berupa diare. Selanjutnya ada kolibasilosis, yaitu memiliki gejala diare yang banyak dan berair, hewannya depresi dan tidak mau minum atau menyusui, dehidrasi dan mati dengan cepat. Pada kolibasilosis ini sering terjadi pada hewan ternak muda, khususnya anak sapi. Selanjutnya ada foodborne zoonotic disease, yaitu penyakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan ataupun minuman yang terkontaminasi agen penyakit dari hewan ternak dan dapat menular dari hewan ke manusia sehingga tergolong zoonosis. Selanjutnya, daya tahan dari Escherichia coli ini ia dapat mati pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Namun itu tergantung galurnya karena beberapa galur juga mampu bertahan pada suhu tersebut. Selanjutnya, ia juga tidak tahan dengan disinfektan dan terkadang tidak tahan juga dengan kekeringan. Ya, baik. Ya, jadi hampir semua hewan ini ya nantinya itu peka ya. Meskipun dikatakan memang ada sebenarnya Escherichia coli ini kan merupakan flora normal ya di saluran pencernaan ya. Tetapi beberapa memang mampu menghasilkan toksin ya, sehingga nantinya terutama adalah enterotoksin yaitu yang bekerja pada saluran pencernaan ya, sehingga nanti akan mengakibatkan manifestasinya dengan kelainan pada saluran pencernaan gitu. Nah, yang dimaksud faktor virulensi
itu adalah faktor atau bahan-bahan begitu ya yang mampu nantinya akan menyebabkan virulen ya, bakteri itu menjadi bersifat ganas begitu ya. Selain antigen ya yang ini yang yang mampu menyebabkan atau yang dikatakan sebagai faktor virulensi adalah semua bahan, baik itu berupa enzim ya, berupa toksin ya, yang semuanya itu biasanya adalah berupa protein ya, yang mampu membantu sehingga bakteri ini bisa bersifat patogen atau bersifat ganas. Ya, jadi dimulai dari itu dikatakan bahwa ada Fimbriae ya, yang sebenarnya ini juga merupakan faktor virulensi. Kenapa? Karena dia mampu melekat ya. Nantinya bila masuk ke dalam tubuh ya, dia mampu melekat pada misalkan pada mukosanya atau pada apa gitu ya. Karena sebelum melakukan perkembangbiakan ya, itu pasti akan diikuti oleh misalnya begitu masuk ya, mungkin dia harus tahan ya terhadap misalkan faktor-faktor yang menyebabkan bakteri ini mati atau dibunuh kan begitu ya. Karena bagaimanapun bakteri yang masuk ini merupakan suatu bahan atau benda asing yang mana bila masuk ke dalam tubuh maka tubuh akan berusaha untuk menyingkirkan kan begitu ya. Oke. Nah, setelah itu baru dia akan menuju ke habitatnya ya, di sana dia akan menempel ya, kemudian dia akan sebelum berkembang biak tentunya begitu ya. Nanti kita akan bahas pada semester 4 tentang mekanisme infeksi ya. Oke. Nah, selain itu, bakteri ini juga mampu menghasilkan toksin ya, tadi yang disebut dengan enterotoksin ya. Kan enterotoksin dikatakan ada yang tahan terhadap pemanasan, ada yang tidak tahan ya. Nah, nanti pada bakteri-bakteri yang mampu membentuk toksin nanti bisa dikelompokkan apakah termasuk ya. Nggak tahu nanti saudara angkat tidak ya. Misalkan ada yang termasuk barangkali ada yang enterotoksigenik ya, enteroinvasif barangkali gitu ya. Banyak sekali ya. Nah, beberapa kepentingan dari Escherichia coli yang terutama yang bersifat patogen ya, ini dikatakan ada enteritis, ada kolibasilosis ya, dan semuanya ini tentunya adalah kasus pada saluran pencernakan ya. Tapi selain itu ternyata Escherichia coli ini juga mampu hidup dan mampu menyebabkan infeksi pada organ yang lain ya. Oleh karena itu nanti tidak hanya pada saluran pencernakan ya, jadi kasus yang disebabkan oleh Escherichia coli atau infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli ya. Bahkan dikatakan dia juga sebagai penyebab foodborne disease ya. Artinya apa? Artinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena makanan gitu ya. Jadi bakteri ini mampu menginfeksi tubuh atau menghasilkan toksin yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan. Itu ya. Oke. Nah, daya tahan. Yang dimaksud daya tahan ini sebenarnya untuk apa sih saudara belajar daya tahan bakteri ini? Ini sebenarnya adalah digunakan untuk pengendalian ya. Jadi apakah nanti seperti saudara sampaikan bahwa bakteri ini tidak tahan terhadap kekeringan atau desinfektan. Artinya untuk pengendaliannya nanti ya pada benda-benda ya atau lingkungan saudara bisa menggunakan bahan ini ya, apakah desinfektan ya. Kemudian dikatakan bakteri ini juga mati pada suhu 60 derajat Celcius ya. Ini terutama adalah digunakan untuk apa? Keamanan pangan kan begitu ya. Karena apa? Karena nantinya sebagai sumber foodborne disease tadi itu ya kalau saudara lakukan perlakuan seperti ini maka dia akan menyebabkan kematian dari sel bakteri tersebut. Gitu maksudnya ya. Oke, ya dilanjutkan.
Kemudian untuk galur patogen dari E. coli ini, yang pertama adalah Enterotoxigenic E. coli atau ETEC, di mana dia dapat menginfeksi dengan memproduksi enterotoksin LT dan ST. Di mana saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa LT adalah enterotoksin yang tidak tahan panas, sedangkan ST adalah enterotoksin yang tahan panas. Selanjutnya ada Enteropatogenic E. coli atau EPEC yang dapat menginfeksi karena kemampuannya yang dapat menginduksi luka dan merusak mikrofili usus. Selanjutnya ada Enteroinvasive E. coli atau EIEC, di mana ia dapat menginfeksi karena ia mampu penetrasi dan merusak mukosa usus. Kemudian EIEC juga mampu menginvasi jaringan kolon karena faktor virulensi spesifiknya. Selanjutnya ada Enterohemorrhagic E. coli atau EHEC, di mana ia serupa dengan EPSC karena ia mampu untuk melukai usus dengan cara mengikis atau menghancurkan mikrofili. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa faktor virulensinya salah satunya yaitu mampu menghasilkan toksin, ya. Ya, inilah yang nanti ya yang bisa saudara amati ya. Jadi ada yang bersifat toksin, ada yang dia mempengaruhi untuk membantu penetrasi ya, kemudian membantu merusak mukosa ya, itu adalah semuanya merupakan galur yang sudah diketahui dari sifat Escherichia coli yang patogen ya. Nanti bagaimana mekanismenya bisa kita pelajari pada penyakit bakterial pada semester 4 ya. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya untuk genus Aerobacter, klasifikasinya yang pertama, filumnya adalah Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, ordonya Enterobacteriales, familinya Enterobacteriaceae, dan genusnya Enterobacter. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan spesiesnya ya, Mbak. Jadi tidak hanya sampai genus, tetapi beberapa spesies yang mempunyai peran pada kehidupan ya. Jadi oke. Antara lain ini saudara sebutkan Aerobacter aerogenes ya. Oke, lanjutkan. Yang pertama ada Aerobacter aerogenes. Sebelumnya Aerobacter ini sekarang itu disebut sebagai Enterobacter aerogenes. Ia bersifat fakultatif anaerob dan merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi oportunistik. Ia dapat tumbuh dalam berbagai media cair dan padat di antara suhu 20 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Dapat ditemukan bersama E. coli pada lingkungan yang sama, seperti pada air dan tanah, ia dapat ditemukan bersamaan dengan E. coli. Selanjutnya, morfologinya, ia bermotil dengan flagella peritrik, di mana flagella peritrik adalah flagella yang menutupi seluruh tubuh dari bakteri. Ia juga merupakan bakteri berkapsul, dan ukurannya adalah 0,5 μm kali 3 μm dan berbentuk batang atau basil. Ia juga tidak dapat membentuk spora. Sifat biokimia dari Aerobacter aerogenes ialah ia dapat memfiksasi N2 serta dapat memfermentasi berbagai macam gula seperti glukosa dan fruktasa. Ia juga tidak mampu memecahkan asam amino triptofan, tidak mampu menurunkan pH menjadi asam, serta tidak menghasilkan gas H2S atau hidrogen sulfida. Hewan peka pada Aerobacter aerogenes ini adalah sapi, kambing, kucing, anjing, domba, dan unggas. Faktor virulensinya adalah enzim dan toksin yang dihasilkan. Karena enzim dan toksin ini berperan sangat penting dalam kemampuan Enterobacter aerogenes untuk menyebabkan infeksi. Enzim membantu bakteri untuk bertahan hidup dan menyebar di dalam tubuh inang. Sedangkan toksin yang dikeluarkan dari Aerobacter aerogenes ini dapat menyebabkan kerusakan langsung pada jaringan inang dan memicu reaksi inflamasi. Toksin pada beberapa bagian organ juga dapat merusak seperti pada pencernaan, paru-paru, dan sistem saraf pusat. Selanjutnya, ia juga setelah saya baca di beberapa sumber itu Aerobacter aerogenes ini resisten terhadap beberapa antibiotik. Contohnya seperti carbapenem dan colistin, juga cephalosporin. Penyebab penyakitnya, ia dapat menginfeksi saluran pencernaan, infeksi nosokomial, dan infeksi saluran kemih,
serta meningitis, dan juga infeksi jaringan lunak atau infeksi lokal. Ya, ya, dari uraian yang disampaikan tadi ya bahwa Aerobacter ini merupakan salah satu kelompok dari Enterobacteriaceae ya. Bahkan salah satu spesiesnya yaitu Aerobacter aerogenes ini bisa digunakan untuk melakukan uji ya. Jadi uji biasanya kita gunakan pada pemeriksaan air ya. Bahwa bila ditemukan biasanya disebut ujinya itu coli aerogenes ya karena memang ada Escherichia coli dan Aerobacter aerogenes ya yang dikatakan bahwa air yang terkontaminasi kedua bakteri ini merupakan air yang terkontaminasi atau air yang ditemukan kedua spesies ini merupakan air yang terkontaminasi feses. Ya, oleh karena itu biasanya karena memang kedua bakteri ini mampu tumbuh atau bisa ditumbuhkan pada kondisi suhu tinggi ya. Yaitu 45 derajat Celcius biasanya begitu ya. Nah, secara morfologi memang bakteri ini hampir mirip dengan Escherichia tadi ya, Aerobacter itu ya. Hampir mirip tetapi ada satu sifatnya yang nanti yang mungkin bisa saudara amati pada pemeriksaan sifat biokimianya nanti ya. Oke. Kemudian dikatakan beberapa faktor virulensi ya selain toksin, enterotoksin, mungkin bakteri ini juga mampu menghasilkan enzim. Ya, biasanya ini enzim-enzim ini digunakan ini ya, makanya disebut mampu ditengarai atau hasil beberapa penelitian menyebutkan bahwa dia resisten terhadap beberapa antibiotik ya, yaitu adalah antibiotik biasanya golongan beta-laktam ya. Jadi tadi dikatakan ada apa tadi golongan monobaktam ya, karbapenem ya tadi ya. Ya, karbapenem, kolistin. Iya. Kemudian beberapa kasus infeksi yang dihasilkan tentunya adalah infeksi pada saluran pencernaan terutama ya, tetapi bisa menyebabkan infeksi nosokomial pada kondisi biasanya inang atau hostnya itu dalam kondisi daya tahan tubuhnya menurun begitu ya, yang bisa dapat infeksi organ-organ yang lain. Ya, lanjutkan. Ya, siapa yang menyampaikan? Selanjutnya ada Klebsiella. Untuk klasifikasinya, filumnya Pseudomonadota, ordonya Enterobacterales, familinya Enterobacteriaceae, dan genusnya Klebsiella. Ya, nanti ditambahkan spesiesnya ya. Ya, jadi ini untuk spesies yang pertama yang saya bahas ini ada Klebsiella genitalium. Nah, untuk sinonimnya itu dia Encapsulatus genitalium. Karena sesuai namanya genitalium, dia predileksinya ada di saluran genital pada kuda betina. Nah, untuk penularannya itu bisa melalui perkawinan. Jadi, misalnya ada pada saat perkawinan itu kuda jantan sama kuda betina itu bisa menularkan ke kuda betina gitu. Dan bisa juga pada alat-alat inseminasi buatan atau alat IB yang tidak steril. Nah, Klebsiella genitalium ini dia tuh berkembang baik pada suasana aerob dan fakultatif anaerob yang sedikit oksigen. Terus dia juga pada suhu optimum 37 derajat Celcius yang lumayan hangat dan dia tahan pada berkembang baik pada keasaman dengan pH 7,2. Pada alat agar, dia tuh membentuk koloni bulat besar, basah, dan tampak mengkilat. Lalu pada media cair, dia keruh dengan endapan pada dasar tabung. Nah, ini pada gambar di kiri, dia untuk morfologinya, bentuknya itu batang dengan lebar 0,9 sampai 1,7 nm dan panjangnya
panjangnya dia berkapsul dan tidak berspora. Dan dia tuh termasuk bakteri gram negatif. Jadi pada pewarnaan gram dia berwarna merah. Ya, Klebsiella genitalium ya, salah satu spesiesnya. Ini terutama memang pada saluran genital ya, pada kuda terutama ya, kuda betina, dan memang bisa ditularkan ya ke hewan yang lain, terutama memang pada saat perkawinan ya, biasanya perkawinan alam ya. Dan juga maksudnya alat-alat itu bila setelah dilakukan dan eh, setelah digunakan pada hewan yang terinfeksi Klebsiella ini, mestinya begitu ya. Nah, dikatakan seperti bakteri yang lain pada golongan Enterobacteriaceae memang tumbuhnya pada suasana aerob sampai fakultatif anaerob ya, dengan suhu 37 derajat Celcius ya. Ini rata-ratanya ya. Jadi sehingga dikatakan bakteri ini termasuk golongan mesofilik ya. Kemudian pada alat agar, apa maksudnya alat agar, Mbak? Maksudnya media agar. Ya, masuk kok terus alat. Alat itu apa? Ya, atau mungkin pada media agar atau pada agar plate, barangkali begitu ya, plate agar Ya, boleh ya, karena memang media agar yang digunakan untuk isolasi itu biasanya terletak di dalam plate ya, atau apa namanya? Plate itu namanya Plate itu apa namanya? pelat. Kemarin tuh plate itu apa namanya? Iya, pelat kaca gitu dong. Ya, kaca. Nah, ya namanya apa ini? Oh, cawan Petri. Iya, Petri dish atau Petri cawan dish. Petri gitu loh ya. Hah? Ya, oke. Nah, itu saudara katakan koloninya bulat, besar, basah, dan mengkilat. Ini plate apa? Agar apa yang digunakan? Hmm? Nah, ya, membacanya ini pasti tidak lengkap ini. Ya, ada. Loh, masa ya semua plate, semua agar dia membentuk seperti ini? Iya. Ya, memang koloninya memang dikatakan bulat besar, memang dibandingkan dengan koloni bakteri yang lain, dia melebar begitu ya, besar ya, basah dan mengkilat ya, karena dia mampu menghasilkan apa? Kapsul ya, sehingga tampaknya itu adalah mukoid sebenarnya ya, jadi dia bisa saudara, jadi agak lengket-lengket gitu loh Mbak, ya, ya. Nah, ini untuk mempermudah sebenarnya sebenarnya kalau saudara berbicara atau berbicara tentang Enterobacteriaceae ya, itu merupakan kelompok bakteri yang paling mudah saudara bedakan ya. Oleh karena itu saudara bisa menggunakan media diferensial ya untuk membedakan. Karena apa? Karena di kelompok Enterobacteriaceae itu secara umum bisa saudara bedakan ada bakteri atau kelompok bakteri atau golongan bakteri yang mampu memfermentasi laktosa, ada yang tidak, kan begitu? Iya, Ya, dokter. iya. Berarti media apa? Media diferensialnya yang bisa saudara gunakan. Media McConkey agar ya. Dengan atau pada media McConkey agar, maka koloni yang tumbuh itu bisa saudara bedakan ya. Dari sekian jenis bakteri tadi ya, ada yang mampu memfermentasi laktosa. Contohnya yang mana? Adalah Escherichia, ya, ya. Kemudian Aerobacter dan Klebsiella. Koloninya berwarna pink atau kemerahan. Ya. Sedangkan yang tidak mampu memfermentasi laktosa, ada Salmonella tadi yang saudara sebut ya, ada Proteus dan
Gelang. Iya, ya, itu berdasarkan apa tadi? Media diferensiat. Berdasarkan kemampuan memfermentasi laktosa. Jadi paling mudah saudara belajar Enterobacteriaceae. Gitu ya. Tetapi nanti untuk mendapatkan koloni lain ya karena ternyata kalau apa kalau di Mekong agar itu semuanya berwarna merah atau pink ya ketiga. Oleh karena itu saudara boleh menggunakan media selektif kan begitu ya ya pada Escherichia coli saudara boleh menggunakan EMBA ya nanti ditambah ya supaya untuk memudahkan saudara melakukan identifikasi koloni bakterinya. Itu ya. Oke. Iya, Dok. Nah, untuk morfologi ya, saudara katakan oh batang, iya batang ya, Klebsiella itu batang, tapi batangnya memang lebih panjang dibandingkan Escherichia. Ya. Bakteri ini berkapsul ya. Paling ciri utamanya itu dia mampu membentuk kapsul sehingga koloninya lebih mudah saudara amati. Karena apa? Karena bakteri-bakteri yang mampu membentuk kapsul, maka koloninya tampak mukoid. Nah, nanti dibaca lagi jenis koloni bakteri. Ya. Nah, kapan itu saudara belajar koloni bakteri? Pada saat saudara belajar pertumbuhan bakteri. Pada minggu ketiga. Ya, dibuka lagi ya nanti ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau kapsul bakteri itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Bakteri itu apakah semua bakteri membentuk kapsul? Tidak jawabannya ya. Ya, sama dengan tidak semua bakteri mampu membentuk spora. Iya toh? Iya. Nah, ternyata apa yang diciptakan oleh Tuhan ini ada manfaatnya, kan begitu ya? Ya. Nah, pertanyaan saya kalau kapsul itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Bisa buat mencegah fagositosis sama Menjaga fagositosis. Maksudnya menjaga fagositosis itu ya, Mbak? eh, itu kayak sifat virulennya. Nah, menjaga fagositosis artinya biar fagositosnya berjalan dengan baik, dengan lancar atau bagaimana? Mungkin untuk menjaga bakteri itu di fagosit. Nah, berarti untuk Mencegah fagositosis. nah, ya kan Enggak. begitu. Jangan menjaga fagositosis ya. Ya, tapi justru dia menghambat terjadinya fagositosis atau mencegah terjadinya fagositosis gitu. Ya. Sebagaimana saudara ketahui kalau bakteri itu kan merupakan benda asing ya. Begitu masuk dalam tubuh berarti kan tubuh berusaha untuk menghancurkan kan ya. Ya. Nah, antara lain dengan sel-sel fagosit yang pertama. Ya, tapi bakteri yang mampu menghasilkan apa tadi kapsul dia bisa bersembunyi kan begitu ya sehingga tidak dikenal gitu ya. Oke, kalau spora bakteri apa fungsinya? Untuk Tahanan. pertahanan diri di lingkungan ekstrim. Dari lingkungan Iya. yang dikatakan ekstrim atau tidak kondusif. Misalnya, oh bakteri ini tidak tahan terhadap pemanasan misalnya. Pada saat ada pemanasan, bakterinya berubah menjadi menjadi spora. Nanti pada saat kondisinya sudah kondusif atau memungkinkan dia hidup, ya dia berubah menjadi sel vegetatif kembali. Gitu, ya. Oke, ya wes dilanjutkan. Selanjutnya ini untuk daya tahannya. Nah, Klebsiella ini mudah mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit dan apabila diberikan disinfektan. Lalu untuk reaksi biokimianya, dia itu dapat memfermentasi glukosa, laktosa, sukrosa, rafinosa, silosa sama salisin, gliserol adonitol menjadi asam dan gas. Nah, lalu dia itu pada uji indol dia negatif. Artinya itu bakteri ini tuh tidak
tidak dapat menghasilkan indol dari asam amino triptofan. Untuk uji MR ini methyl red, dia itu positif. Artinya dia itu menghasilkan asam organik dalam jumlah yang cukup banyak saat memfermentasi glukosa. Lalu uji VP ini tuh Voges Proskauer, dia itu negatif, artinya dia tidak menghasilkan asetoin dari produk fermentasi glukosa. Lalu pada uji sitrat dia positif, dia dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Lalu juga dia bisa mengkoagulasi susu. Dia tuh membuat karena ada koagulen karena juga mengandung koagulen gitu. Untuk Klebsiella genitaliumnya itu dia dapat menyebabkan penyakit cervicitis dan metritis pada kuda betina karena tadi predileksinya ada di saluran genital gitu. Ya, lanjutkan Klebsiella yang lain barangkali ada. Ada. Ya, lanjutkan dulu. Ya, dilanjutkan dulu. Klebsiella. Ini ada Klebsiella pratica, dia menyebabkan gangguan cerebral, lalu ditandai dengan hewan tuh berlari-lari tanpa tujuan, lalu pada stadium akhir dia itu akan mengalami kelumpuhan pada bagian posterior. Untuk perkembangbiakannya itu dia tumbuh pada suasana aerob, lalu pada media agar, ini dia koloninya besar. Untuk morfologinya kurang lebih sama, tetapi ini yang perlu di-highlight, dia itu non-motil, alias dia tidak punya flagel. Untuk reaksi biokimianya, dia dapat memfermentasi dextrose, laktos, galaktos, sukros, rhamnos, gliserol, mannose, raffinose, dulcitol, salisin, inositol, dan mannitol itu menjadi asam dan gas. Di sini dia tidak membentuk indol atau dia negatif dan tidak membentuk H2S dan dia juga negatif. Dan dia itu dapat mengasamkan dan mengkoagulasikan susu. Lalu juga dia dapat membentuk beta hemolisis pada agar darah negatif. Ya. Ada Klebsiella yang lain? Next. Pneumonia? Untuk Klebsiella pneumonia, itu yang pertama untuk pertumbuhan bakterinya, umumnya Klebsiella pneumonia ini lebih berkembang baik terjadi di lingkungan yang aerob dengan suhu yang optimal, yaitu di antara 25 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Kemudian untuk media pertumbuhan yang digunakan adalah media padat seperti agar darah dan juga agar McConkie, di mana dia akan membentuk koloni yang besar, bulat, dan berwarna merah muda akibat fermentasi laktosa. Untuk morfologi dari bakteri Klebsiella pneumonia itu berbentuk batang atau bacillus dan juga memiliki lapisan kapsul yang tebal yang berfungsi sebagai faktor virulensi dan juga membantu dalam menghindari sistem kekebalan tubuh hostnya. Kemudian juga memiliki dinding sel yang kompleks dengan membran luar yang mengandung lipopolisakarida yang dapat memicu respon imun. Untuk faktor virulensinya sendiri, itu kapsulnya berperan penting dalam membantu bakteri tersebut untuk menghindari fagositosis oleh sel-sel imun. Kemudian next. Nah, untuk daya tahan bakteri, jadi Klebsiella pneumonia ini dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, termasuk perubahan pH dan juga suhu yang memungkinkan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kemudian untuk bakteri Klebsiella pneumonia ini biasanya itu lebih menyerang ke manusia dan jarang ditemukan dalam konteks penyakit pada hewan peliharaan ataupun ternak. Dan biasanya juga menyerangnya itu ada di saluran pernapasan dan juga terkadang ditemukan di saluran kemih. Untuk penyakitnya itu ada menyebabkan infeksi nosokomial, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan juga penyakit sepsis. Nah, untuk sifat biokimianya sendiri, itu bakteri Klebsiella pneumonia dapat menghasilkan urease. Jadi,
eh, Klebsiella pneumonia ini menghasilkan enzim yang dapat menghidrolisis urea menjadi amonia dan juga bikarbonat dan memiliki kemampuan produksi beta laktamase yaitu enzim yang memotong rantai beta laktam pada antibiotik seperti penisilin dan juga cefalosporin. Nah, dari eh, menghasilkan urease ini, Klebsiella pneumonia ini ketika diuji urease untuk diidentifikasi bakterinya, itu hasilnya adalah positif. Sehingga kita juga bisa tahu kalau yang kita uji itu adalah bakteri Klebsiella pneumoniae. Sudah? Oke, kita bahas Sudah. yang review ya. Klebsiella ya tadi sudah saudara tahu morfologinya ya, kemudian sifat gramnya ya, beberapa sifat yang lain ya seperti menghasilkan kapsul ya, kemudian juga pertumbuhannya. Nah, saya melihat ini dalam apa itu namanya ya, menyampaikan, mungkin saudara masih sepotong-sepotong begitu ya. Pertanyaan saya, kalau saudara hanya tadi ya, terutama untuk pertumbuhan, misalnya saudara tulis pada apa yang dibahas itu, misalkan pada Klebsiella apa tadi, yang coba sebelumnya, Klebsiella ya setelah itu, dilanjutkan, ya, ya, lagi, nah, ya, saudara katakan ini kan media ini kan Klebsiella pneumonia ya. Padahal sebenarnya kan semua spesies Klebsiella itu bisa saudara tumbuhkan pada McConkie agar. Begitu loh maksud saya. Ya. Jadi nanti yang saudara cari itu apa sih perbedaannya, itu tidak dari pertumbuhannya pada koloni, tetapi apa yang berbeda? Sifat biokimianya. Ya. Ya. Jadi nanti coba saudara cari yang membedakan antara Klebsiella pneumoniae, Klebsiella apa? Paralitica maupun Klebsiella genitalia ya, genitalium ya. Ya. Ini yang penting nanti ya. Karena apa? Karena pada media perbenihan ini hampir sama tumbuhnya ya. Jadi sebenarnya pertumbuhannya kalau pada Meconiae agar ya, dia koloninya besar, kemudian mukoid berwarna pink. Ya. Tetapi sifat biokimianya mungkin itu yang berbeda. Meskipun sebenarnya juga saudara dalam melakukan identifikasi nanti atau melihat perbedaannya itu tentunya ya dari apa? Dari sampel yang saudara gunakan kan begitu, ya. Itu ya yang saya maksud ya. Jadi untuk bercerita tentang karakter bakteri ini ya, bukan hanya yang di McConkie agar itu hanya Klebsiella pneumoniae gitu loh maksud saya. Paham ya? Ya. Jadi baik Klebsiella pneumonia, Klebsiella paralitica, Klebsiella genitalium itu kalau di McConkie agar ya koloninya besar mukoid berwarna pink kan begitu. Ya. Tetapi nanti yang membedakan adalah karakter biokimianya dan juga mungkin adalah pada saat saudara tumbuhkan pada blood agar karena saudara bisa melihat kemampuan dalam melakukan hemolisis gitu ya, sehingga nanti saudara bisa membedakan itu, oh ternyata kalau Klebsiella paralitica itu secara biokimia ini sifatnya ini, sehingga saya bisa membedakan nanti kalau misalkan katakanlah sama-sama saudara identifikasi dari uh, feses misalnya ya, bisa saudara membedakan. Itu ya, nanti ya. Oke. Nah, memang dari ketiga spesies ini ada satu yang mencirikan, yaitu kadang di Klebsiella pneumonia itu kita temukan salah satu enzim, yaitu enzim yang mampu menghidrolisis beberapa golongan antibiotik beta laktam. Ya, itu yang disebut dengan enzim ESBL.
ya, terutama memang Klebsiella pneumonia. Tetapi ingat, ini juga tidak semuanya mampu menghasilkan enzim tersebut, gitu ya. Tetapi kalau yang menghasilkan itu memang biasanya adalah Klebsiella pneumoniae. Dan penyakit yang atau infeksi yang disebabkan pun juga berbeda, kan begitu ya? Ya, jadi kalau misalkan ini lebih apakahnya di hewan apa, gitu. Gitu ya, nanti ya bisa membedakan itu ya untuk Klebsiella. Ya, oke. Oke, dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya ini ada Proteus. Klasifikasi dari Proteus yang pertama untuk filumnya itu Proteobacteria, familinya Enterobacteriaceae, genusnya Proteus, dan untuk spesiesnya tuh ada Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, dan sebagainya. Nah, untuk pertumbuhan bakteri dari Proteus, yang pertama dapat berkembang biak dan bertumbuh baik dalam kondisi aerob maupun anaerob dengan suhu yang optimal, yaitu 30 hingga 37 derajat Celcius. Kemudian juga dapat tumbuh pada berbagai medium, contohnya ada media padat seperti agar darah dan juga agar mannitol salt. Dan mereka juga membentuk koloni yang besar serta berwarna putih atau keabu-abuan. Untuk morfologi dari bakteri Proteus itu berbentuk batang atau bacillus, biasanya lurus, tapi juga ada yang berbentuk spiral ataupun bolus. Kemudian dia juga memiliki flagela dan bergerak menggunakan flagela. Dan mobilitas ini memungkinkan Proteus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah. Nah, untuk faktor virulensinya itu ada beberapa faktor virulen yang memungkinkan untuk menyebabkan infeksi. Salah satunya adalah dapat menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan diare. Untuk daya tahan bakterinya, Proteus itu hanya dapat bertumbuh pada range pH 6,5 hingga 8,5 dan juga berada di suhu yang optimum. Untuk host dan predileksinya, biasanya Proteus ini ditemukan di saluran kemih, saluran pencernaan, dan juga sistem pernapasan. Dan yang dapat diserang oleh bakteri ini, itu ada golongan unggas, aves, dan juga beberapa ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Dan juga Proteus ini bisa menyerang ke manusia atau zoonosis. Untuk penyakit yang disebabkan, itu ada penyakit sistisis, pilonefritis, dan juga infeksi gastrointestinal. Untuk sifat biokimia dari Proteus itu dapat memproduksi urease, yaitu menghidrolisis urea menjadi amonia dan bikarbonat yang penting untuk identifikasi laboratorium dan berkontribusi pada kemampuan bakteri untuk bertahan hidup di lingkungan dengan kadar urea yang tinggi. Sudah tentang Proteus? Ya. Sudah, Dok. Ya, Proteus ini salah satu kelompok bakteri Enterobacteriaceae ya, yang tidak mampu memfermentasi laktosa ya. Jadi kalau saudara mau mengamati Proteus, sebenarnya yang awal itu bisa saudara tumbuhkan pada media diferensial ya. Karakternya bakteri ini tidak berwarna ya, jadi colorless ya. Tetapi biasanya dilanjutkan dengan ke media selektif ya. Biasanya pada media selektif itu sebenarnya kita bisa menggunakan media SS agar ya. Karena apa? Karena nanti di sana Proteus ini bisa kita bedakan dengan Salmonella dan Shigella itu karena kemampuannya menghasilkan H2S ya. Sebenarnya kalau dengan Salmonella memang agak sulit kita bedakan. Tetapi sebenarnya ciri dari koloninya itu berbeda ya, meskipun sama-sama menghasilkan H2S. Ya. Sehingga ini yang tadi saudara tuliskan bisa melihat pada media apa tadi MSA, ya, mannitol salt agar, ya, dan apa koloninya putih, ya. Nih, putih atau keabu-abuan untuk warnanya. Proteus ini mampu ya tumbuh pada MSA ya.
Betul. Saudara baca referensinya dari mana ini tadi? Dari Referensinya? jurnal yang saya baca, Dok. Iya, jurnalnya apa? Sebentar nih, Dok. Mm. Karena di MSA itu kadar apa? Kadar garamnya itu tinggi sekali ya. Apa proteus masih bisa tumbuh di sana? Itu kalau nggak salah 7,5% itu di MSA itu. Karena tidak semua bakteri bisa tumbuh di MSA ya. Ya nanti coba dicek kembali ya. Kan memang kita untuk identifikasi proteus juga di laboratorium tidak pernah kita melakukan dengan MSA ya. Karena memang kadar garamnya tinggi sekali ya, 7,5%. Nah, biasanya justru pada proteus ini memang kita tumbuhkan pada media yang hampir sama dengan media selektif untuk salmonella ya. Karena memang proteus ini bisa tumbuh di sana ya. Biasanya koloninya karena dia memang mampu menghasilkan H2S yang kuat sehingga koloninya itu sangat hitam sekali gitu ya. Dan ini nanti bisa saudara bedakan dengan salmonella dari sifat biokimianya ya. Nah, sifat biokimia juga demikian, tidak hanya dia menghasilkan urease ya, tetapi mungkin sifat biokimia yang lain juga harus saudara tambahkan ya. Ya, ya gitu ya. Karena nanti kalau cuman urease, nanti bakteri yang lain kan juga bisa menghasilkan urease. Iya, dengan kelompok yang sama. Begitu loh maksud saya. Ya, Oke. ya. Jadi nanti di apa ujinya biokimia nanti uji-uji yang lain ya, identifikasi yang lain ya dituliskan ya. Nah, kemudian memang proteus ini ada beberapa yang patogen ya. Tadi sudah disampaikan terutama memang penyebab selain infeksi pada saluran pencernakan, penyakit ini juga dapat menyerang reproduksi ya dan juga pada ginjal ya. Jadi ya. Kemudian apa tadi sebelumnya daya tahan ini, daya tahan coba daya tahan itu ya. Daya tahan tuh bakteri ini coba bagaimana dengan pemberian desinfektan? Kan biasanya begitu ya. Karena mana daya tahan itu? Coba daya tahan. Nah, ini kan saudara cuman memberikan apa? Tumbuh baik pada suhu yang optimum. Suhu optimum itu suhu berapa? Di 30 sampai 37 derajat Celcius. Iya, Nah, itu berarti kemudian termasuk mesofil ya. Kalau non ya, mesofil. Dan pH-nya adalah sekitar pH netral sampai mungkin basa memang bisa ya. Nah, tetapi yang penting juga ini kan nantinya daya tahan daya tahan bakteri ini saudara gunakan untuk apa? Untuk pengendalian bakteri ini kan begitu ya. Sehingga yang perlu diperhatikan juga bagaimana terhadap desinfektan, bagaimana terhadap pemanasan gitu ya Mbak ya. Nanti ditambahkan ya. Ya, Dok. ya, bakteri ini apakah tahan terhadap desinfektan? Untuk disinfektan itu seperti alkohol, klorin atau peroksida itu bisa membunuh proteus. Jadi kurang tahan terhadap disinfektan Nah, begitu. desinfektan yang lain ya, kan bisa juga. Karena apa? Karena fungsi desinfektan inilah nanti yang digunakan untuk pengendalian di luar tubuh host, kan begitu. Ya, jadi nanti apakah di kandangnya, ya, lingkungan sekitar kandang, kan begitu. Supaya tidak terjadi penularan, ya. Ya, oke. Kemudian pemanasan, ya. Bagaimana bila atau apa bahan asal atau bahan produk
hewan ya bila terkontaminasi oleh bakteri ini. Kan begitu ya. Nantinya untuk keamanan pangan. Apakah bakteri ini mati dengan pemanasan? Untuk suhu yang di atas 70 derajat Celcius dalam beberapa menit itu bisa mematikan dari Proteus itu sendiri, Nah, begitu. itu fungsinya kan itu nanti untuk pengendaliannya ya. Jadi makanya harus pemanasan bagaimana ya, terutama untuk bahan-bahan produk asal hewan ya. Karena kan eh, proteus ini banyak juga ditemukan di saluran pencernaan kan ya. Sehingga sangat mudah sekali untuk mengkontaminasi bahan pangan, misalnya susu, ya toh? Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana dengan pemanasan? Kan begitu ya, Mbak ya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya boleh dilanjutkan ya. Keluar ya. Tadi salmonella ya, belum ya? Salmonella sama Shigella ya. Iya dokter, maaf sebentar. Keluar. Iya, ini Ya. apa sudah terlihat? Ya, sudah, silakan. Salmonella. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai genus Salmonella. Jadi klasifikasi dari Salmonella itu filumnya adalah Proteobacteria dengan kelas Gamma Proteobacteria, ordonya Enterobacterales, familinya Enterobacteriaceae dengan genus Salmonella. Lalu ini Salmonella terbagi menjadi beberapa spesies yang dibahas, yaitu Salmonella typhimurium, Salmonella pulorum, Salmonella abortifo equina, Salmonella gallinarum, Salmonella abortifo ovis, dan Salmonella anatis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Salmonella typhimurium. Nah, pertumbuhan bakteri ini adalah bakteri gram negatif yang dapat tumbuh dalam berbagai kondisi. Lalu suhu optimal untuk pertumbuhannya berkisar antara 35 sampai 37 derajat Celcius dan dapat bertahan dalam rentang suhu yang lebih luas. Bakteri ini juga dapat tumbuh di lingkungan dengan pH antara 4,5 hingga 9,5. Bakteri ini juga berkembang biak dalam keadaan aerob atau fakultatif anaerob, yang berarti bakteri ini membutuhkan oksigen. Lalu morfologi dari bakteri ini memiliki bentuk batang atau basius dan biasanya berukuran antara 0,7 hingga 1,5 mikrometer lebar dan 2 hingga 5 mikrometer panjangnya. Salmonella typhimurium tidak membentuk spora dan memiliki flagela yang memungkinkannya untuk bergerak atau mati. Lalu pada sifat biokimianya, Salmonella typhimurium termasuk fermentasi glukosa, juga tergantung kepada strainnya, serta produksi gas dari hasil fermentasi. Bakteri ini juga positif untuk tes urease dan negatif untuk tes enzim. Salmonella typhimurium dapat menghasilkan H2S pada media tertentu seperti triple sugar iron agar atau TSI. Lalu hewan yang diserang yaitu ada unggas, ayam dan kalkun merupakan reservoir utama, dan mamalia yaitu sapi, babi, dan anjing juga dapat terinfeksi. Lalu untuk daya tahan pada bakteri ini, Salmonella typhimurium memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap lingkungan eksternal. Bakteri ini dapat bertahan hidup di dalam tanah dan air selama beberapa bulan. Selain itu, ia juga tahan terhadap suhu yang fluktuatif dan mampu bertahan dalam kondisi kekeringan. Di dalam tubuh host, bakteri ini hidup intraseluler, maka antibodi, komplement, dan sel granulosit tidak dapat mencapai kuman tersebut secara langsung. Respon imun terhadap Salmonella typhimurium meliputi respon imun non-spesifik atau sistem imun alamiah, atau innate immunity, dan respon imun spesifik atau sistem imun adaptif atau acquired immunity. Respon imun non-spesifik artinya mekanisme pertahanan yang tidak ditujukan hanya untuk satu jenis antigen, tetapi untuk berbagai macam jenis antigen. Innate immunity terdiri dari barrier fisik dan barrier mikrobiologis atau flora normal, komponen fase cair, dan konstituen seluler. Menurut H and Z pada tahun 1999. Respon imun spesifik adalah mekanisme pertahanan yang harus mengenal dahulu jenis mikroba yang akan ditangani. Sistem imun ini juga bekerja secara spesifik karena respon terhadap setiap jenis mikroba berbeda. Eh, Mekanisme imun yang berperan dalam menghadapi infeksi Salmonella typhimurium adalah respon imun seluler.
Dan bakteri ini juga tidak tahan di suhu 60 derajat Celcius dan juga tidak tahan dengan disinfektan. Selanjutnya, faktor virulensi Salmonella typhimurium meliputi yang pertama ada kemampuan invasi. Bakteri ini dapat menginvasi sel epitel usus sehingga dapat memfasilitasi penyebaran infeksi. Lalu yang kedua, produksi endotoksin. Endotoksin dari dinding sel bakteri ini dapat memicu reaksi inflamasi yang parah. Lalu di sini adalah gambar sistem bagaimana Salmonella typhimurium menyebabkan inflamasi di dalam sel epitel Itu usus. nanti mekanismenya nanti kalau pada saat penyakit ya, nggak usah disampaikan, nggak apa-apa. Baik. Mekanismenya ya itu nanti pada saat saudara belajar penyakit ya. Ya, sekarang yang penting adalah karakter ya, karakter dan bagaimana secara umum saja untuk untuk daya tahan tubuh, untuk daya tahannya ya. Ya. Baik. Izin melanjutkan, sekarang penyebab penyakit. Pada manusia, Salmonella typhimurium dapat menyebabkan penyakit enteritis, gastroenteritis, dan keracunan makanan. Sementara pada hewan dapat menyebabkan infeksi enterokolitis, septisemia, dan pada babi tidak menimbulkan gejala klinis yang jelas. Namun dapat menyebabkan enterokolitis yang parah dan ditandai dengan tingkat morbiditas tinggi tetapi mortalitas yang rendah. Pada sapi menimbulkan gejala klinis seperti diare, disentri, infeksi sendi, radang paru-paru kronis, aborsi, dan bahkan kematian mendadak akibat septisemia. Infeksi ini biasanya terjadi melalui keluaran atau ekskresi daripada hewan atau manusia, konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, terutama produk hewani seperti daging mentah atau telur. Pada kasus yang lebih serius, infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi seperti septisemia tadi atau infeksi sistemik lainnya. Sekarang lanjut ke Salmonella abortivoequina. Pertumbuhan pada bakteri Salmonella abortivoequina adalah bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang tumbuh baik pada suhu antara 35 sampai 37 derajat Celcius. Bakteri ini dapat berkembang dalam media yang kaya nutrisi dan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi anaerobik. Sekarang morfologinya, bakteri ini berbentuk batang atau basil dan tidak mempunyai spora. Salmonella abortivoequina memiliki flagella yang memungkinkannya untuk bergerak atau motil. Sifat biokimia dari bakteri ini dapat memfermentasi glukosa dan menghasilkan gas, tetapi biasanya tidak memfermentasi laktosa. Dalam pengujian biokimia, Salmonella abortivoequina menunjukkan reaksi positif terhadap produksi H2S dan negatif untuk urease. Selanjutnya, hewan yang diserang dari namanya Salmonella abortivoequina, dari kata equine yaitu kuda. Salmonella abortivoequina menginfeksi kuda, khususnya pada betina. Infeksi ini dapat menyebabkan aborsi pada kuda betina yang menjadi bagian utama dari peternakan kuda. Di sini saya mencantumkan dokumentasi asli hewan kuda yang terkena penyakit Salmonella abortivoequina. Mereka janinnya tidak dapat lahir secara normal sehingga harus diaborsi. Lalu untuk daya tahan bakterinya, bakteri ini memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap lingkungan eksternal, mampu bertahan di dalam tanah dan air selama beberapa bulan. Selain itu, ia dapat bertahan dalam kondisi dingin dan juga kekeringan, meskipun daya tahannya berkurang dalam kondisi ekstrim. Bakteri ini akan mati di suhu 60 derajat Celcius dan juga tidak tahan dengan disinfektan. Selanjutnya untuk faktor virulensi, Salmonella abortivoequina meliputi yang pertama kemampuan invasif. Bakteri ini dapat menginvasi sel-sel epitel di saluran reproduksi kuda. Selanjutnya ada produksi endotoksin. Endotoksin dari dinding sel bakteri dapat memicu reaksi inflamasi yang parah. Lalu selanjutnya penyebab penyakit tadi pada kuda, Salmonella abortivoequina adalah penyebab utama aborsi infektif pada kuda betina. Gejala infeksi ini meliputi demam, penurunan nafsu makan, dan Nggak usah Mas. Gejala klinis itu nanti pada saat saudara belajar penyakit ya. Kepentingannya itu apa saja gitu saja ya. Jadi kepentingan dari Salmonella itu apa? Yaitu penyebab abortus pada kuda begitu saja ya. Jadi tidak perlu saudara belajar untuk menjelaskan penyakitnya ya, gejala klinisnya. Oke, lanjutkan. Yang penting saudara bisa membedakan antara masing-masing karakter biokimianya ya. Jadi bagaimana membedakan Salmonella typhimurium, Salmonella abortivoequina.
Nah, kemudian abortifo ovis ya, mungkin Salmonella pulorum nanti pada unggas ya, Salmonella gallinarum ya, dan juga mungkin Salmonella anatis gitu aja ya. Itu kan yang penting sekarang ya, yang bisa saudara kerjakan ya. Ya, oke. Gimana untuk membedakan masing-masing spesies itu? Kalau secara apa? Secara pertumbuhan mungkin sama ya. Nanti saudara tuh lihat koloninya tuh hampir sama begitu ya. Nah, sekarang yang jelas kalau saudara mau mengidentifikasi ini untuk melihat karakternya itu sebaiknya saudara tumbuhkan di mana untuk eh, media isolasinya atau media pertumbuhannya. Karena tadi dari awal belum saya lihat itu sebenarnya. Apa yang mesti saudara gunakan? Apa? Media apa begitu loh maksud saya. Karena apa? Karena saudara dalam membedakan karakter, nanti itu saudara bisa melihat karakter dari bakteri ini, tentunya apa? Dari pertumbuhannya, kan begitu toh ya? Seperti yang, iya, ya. Jadi seperti tadi misalnya, oh kalau saya tumbuhkan pada media diferensial, maka koloni yang saya dapatkan, yang saya duga salmonella adalah koloninya tidak berwarna. Nah, seperti itu loh Mas, ya. Sehingga karakternya saudara paham, begitu. Ya. Nah, karena yang tidak berwarna itu atau yang colorless itu ada salmonella, ada proteus, ada apalagi satu tadi Shigella, sehingga saudara harus menggunakan media selektif kan begitu, supaya lebih mempermudah dalam melakukan identifikasi nanti begitu loh ya. Sehingga melihat karakternya itu dari sana begitu maksud saya ya. Iya. Media apa yang bisa digunakan supaya saudara bisa melihat bahwa oh ini kemungkinan salmonella. Media silos lisin deoxycholate agar atau Iya, XLD ya agar. SLED apa X LD agar. LDA ya, atau saudara bisa menggunakan Brilliant Green Agar, kan begitu ya. Bisa juga saudara menggunakan SSA, Salmonella Shigella Agar. Nah, ya yang di situ tuh yang harus saudara cari. Apa yang membedakan? Kan begitu, Iya, ya. Mas. Nah, dari sana nanti saudara bisa mendapatkan koloni yang spesifik kan, yang diduga Salmonella, ya. Baru saudara lakukan uji identifikasi baik secara mikroskopis maupun apa? Biokimia. Mikroskopis apa yang saudara kerjakan? Ya, selain melihat sifat gram dan dan morfologinya batang, saudara harus melihat satu sifatnya yaitu motilitasnya, kan begitu toh? Karena tidak semua salmonella itu motil. Ya, betul. Ya, nah seperti itu loh maksud saya. Jadi begitu saudara belajar ini, oh saudara sudah bisa membedakan dan sudah mengetahui karakternya gitu. Ya, nanti ke depan untuk teman-teman yang mau belajar tentang apa, yang membicarakan atau membahas tentang bakteri-bakteri yang lain nanti, ya itu yang harus saudara sampaikan, gitu ya. Karena apa? Karena karakter ini digunakan nanti untuk membantu saudara dalam melakukan diagnosis laboratoris, kan begitu toh ya? Seperti awal disampaikan ya, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan saya antara salmonella sekian spesies tadi itu, apakah motilitasnya sama atau berbeda? Yang saudara bahas berapa tadi? 6 spesies itu kalau nggak salah ya, tadi ya. Izin dokter, saya baru bahas dua. Kenapa? Saya baru bahas dua. Loh, bukan. Iya, saudara baru bahas 2, tapi kan Oh tadi iya, iya, makanya kan itu yang saya tanyakan. Coba saudara lihat tadi, berapa spesies yang mau dibahas itu sebelumnya? oh Saya iya lihat ada tadi kok 6. sepertinya ada 6 itu. Iya ada 6. Lah iya Mas, makanya itu belajarnya dari keenam spesies ini apa sih yang bisa saudara bedakan gitu loh karakternya. Ya, jadi tidak sekedar saudara mau membaca ini bukan begitu maksud saya, sehingga saudara bisa mengambil kesimpulan gitu loh Mas. Paham nggak yang saya maksud?
Jadi dari belajar ini nanti ya kuliah ini saudara tahu oh bahwa salmonella itu yang patogen ada spesies ini kan begitu ya. Untuk identifikasinya, untuk diagnosis labnya nanti saya bisa menumbuhkan pada apa gitu loh. Selain saudara belajar tentang patogen daya tahan dan faktor virulensinya. Paham ya yang dimaksud ya? Paham, dokter. Iya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya dari salmonella yang keenam ini ya, selain tadi saudara melihat bahwa oh bentuknya batang, sifatnya gram negatif kan begitu toh? Ya, tidak membentuk kapsul, tidak membentuk spora, itu hampir semuanya seperti itu, ya. Tetapi ada satu yang bisa saudara amati secara mikroskopis apa? Motilitasnya itu bisa saudara amati. Karena apa? Karena Salmonella itu semua spesies yang ada di hewan besar maupun manusia itu motil. Kalau salmonella yang diunggas itu non motil. Gitu loh, Mas. Ya. Ya, Untuk salmonella yang tidak motil, yang non motil itu salmonella pullularum, dokter. pulorum dan gallinarum. Galinarum. Ya toh? Ya. Ya, Nah, maksud saya itu dari ini jadi bisa saudara langsung bisa mengambil kesimpulan itu. Jadi kalau misalkan mau bercerita tentang karakternya, itu langsung saudara bisa menjelaskan dengan apa ya dengan tepat begitu loh maksud saya ya. Jadi seperti daya tahan tuh hampir sama semuanya ya. Ternyata salmonella itu ya dia nggak tahan terhadap pemanasan di atas 60 derajat Celcius itu sudah mati dalam waktu sekian kan begitu ya. Kemudian ternyata dia nggak tahan dengan desinfektan ya. Oleh karena itu semua bahan pangan ya, apalagi tadi kan salmonella termasuk foodborne disease kan ya, penyebab foodborne disease ya. Infeksinya itu kan bisa karena berdasarkan makanan, ya, dari dibawa oleh makanan gitu loh maksud saya ya. Sehingga saudara bisa menceritakan bahwa oh ini kalau untuk menghindari atau mencegah terjadinya infeksi oleh salmonella bisa dilakukan pemanasan bahan makan gitu loh ya. Sedangkan untuk pengendalian di lapangan saudara bisa memberikan desinfektan. Gitu ya. Paham ya yang saya maksud ya? paham, dokter. Iya. Nah, kemudian karakter yang lain bagaimana? Ya, kalau saudara misalkan diunggas ada 2 salmonella. Sebenarnya ya kan sifatnya hampir sama. Ya, secara fenotip itu hampir sama. Oleh karena itu saudara harus membedakan dengan uji biokimia. Uji biokimia apa itu? Ya, itu yang harus saudara cari gitu loh maksud saya. Gitu ya. Sehingga saudara punya gambaran, oh ternyata salmonella itu meskipun bisa menyebabkan infeksi pada masing-masing hewan ya, katakan ada yang menyebabkan abortus kan begitu ya. Pada dasarnya memang menyebabkan diare ya, saluran pencernakan kan begitu ya. Tapi ada beberapa yang dapat menyebabkan kasus abortus. Apa itu? Salmonella ini, salmonella ini di ini gitu ya. Jadi saya saya harapkan nanti ke depan itu yang bisa disampaikan seperti itu ya. Sehingga dengan eh, apa kuliah ini nanti saudara bisa mengambil mengambil apa itu gambaran bahwa sebenarnya kepentingannya bakteri-bakteri ini apa, kemudian apa tuh namanya eh, karakternya bagaimana, dimulai dari karakter pertumbuhan, koloninya, kemudian pemeriksaan mikroskopis maupun sifat biokimianya, kemudian bagaimana daya tahannya, ya, karena ini semuanya untuk pengendaliannya, ya, dan tentunya faktor virulensinya, ya, seperti tadi kan saya saudara sampaikan, ada faktor invasif, ada faktor taksin, kan begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya semua salmonella mempunyai hal seperti itu, toh. Iya, paham yang saya maksud? Ya. Tetapi mungkin patogenitasnya di mana begitu saja kan? Ya.
Kalau dia di saluran pencernaan ya karena dia memang mempunyai toksin yang bersifat enterotoksin ya. Bahkan mungkin hampir-hampir sama dengan zigotoksin barangkali yang dihasilkan oleh Shigella juga dihasilkan oleh Salmonella ya. Atau mungkin yang lainnya ya karena dia bisa melakukan apa invasif ya, yang bisa invasif artinya menyebabkan infeksi masuk ke dalam sel ya, dan memang itu agak sulit ya karena memang sifat Salmonella ini yang bersifat intraseluler gitu ya. Ya, jadi nggak perlu saudara misalkan menjelaskan satu persatu, toh nanti juga hanya sama ya. Dan apalagi kalau kita lihat di apa pertumbuhan ya, pertumbuhan koloni itu aja ya, saudara nggak bisa kok bedakan bahwa ini salmonella atau salmonella apa enggak ya. Kalau pada koloni, pada media yang sama gitu maksudnya ya. Tetapi yang bisa saudara bedakan adalah ya itu tadi ya, apakah sifat biokimianya mungkin ada satu yang mampu menghasilkan enzim urease, ada yang tidak, kan begitu ya. Ada yang mampu apa memfermentasi misalkan dulsitol atau maltosa tapi yang satu tidak, kan begitu gitu ya. Jadi coba nanti untuk membedakan itu saudara buat tabel ya dari masing-masing sifat atau karakternya sehingga saudara lebih mudah untuk mempelajari gitu ya. Gitu ya, untuk nanti dibuat ya tabelnya ya, karena ini nanti kan bisa dibuatkan ke teman-teman ya. Ya, baik, saya rasa itu yang untuk kali ini bisa nanti sambil diperbaiki ya, supaya nanti saudara bisa ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya dari salmonella ini apa peranannya, kemudian bagaimana karakternya, gitu ya. Mungkin bisa saya akhiri ya karena saya nanti sebentar lagi jam 12 juga ada kegiatan lagi ya. Jadi ini kurang ya, saya bisa akhiri dulu ya. Nanti tolong diperbaiki, kemudian buat tabelnya begitu ya sehingga nanti lebih mudah dalam saudara mempelajari gitu. Ya, untuk kelompok 1. Baik, beri plus untuk temannya. Ya. 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 Saya kira pertemuan kita saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti untuk ke depan untuk kelompok-kelompok yang lain begitu juga ya. Jadi tolong saudara lebih sistematis begitu ya supaya lebih mudah difahami begitu. Ya, jadi memang mungkin saat saudara istilahnya mungkin mengcopy atau membaca dari referensi memang ini ya, tetapi kan bagaimana supaya nanti materi ini bisa saudara pahami ya, mengingatkan banyak sekali bakteri yang harus saudara pahami ya, dan terutama karakternya nanti saudara gunakan untuk melakukan diagnosis laboratoris. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.